Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu sedaya, kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat dan kita memohon kepada Allah agar nikmat bisa kita gunakan seefektif mungkin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mengingatkan bahwa tujuan kita diciptakan memang untuk beribadah, maka pastikan seluruh aktivitas kita adalah aktivitas yang menjadi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik ibadahnya sifatnya umum maupun ibadah yang mafdhuh. Ibadah-ibadah yang sedang kita pelajari dan ibadah-ibadah secara umum yang terkategorikan di dalam kumpulan kalimat dan perbuatan yang Allah cinta dan ridho. Maka pastikan kalimat-kalimat yang kita ucapkan, perbuatan-perbuatan yang kita ucapkan adalah apa yang Allah cinta dan ridho. Karena demikianlah para ulama menyebutkan tentang definisi ibadah. Liya buduni di situ maksudnya adalah beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah, dan menjadikan seluruh aktivitas betul-betul bagian yang Allah cinta dan ridho. Mari kita bertanya pada diri sendiri, apakah yang sudah lewat perbuatan kita, kalimat kita adalah yang Allah cinta dan ridho. Mudah-mudahan sisa umur bisa kita manfaatkan untuk betul-betul efektif menggunakan energi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sungguh berharap mudah-mudahan termasuk orang-orang yang dimudahkan di dalam belajar seluruh risalahnya dan dimudahkan di dalam mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita tahu kita banyak hambatan di dalam melaksanakan seluruh ilmu dan kita tidak mungkin melaksanakan seluruh ilmu, tapi mudah-mudahan kita dipilihkan oleh Allah untuk menjalankan seefektif mungkin. Ini sebagian kita berhitung dengan ra'yu, berhitung dengan logika bahwa kadang-kadang kita melihat ilmu yang kita terima apakah ia bisa dipraktekkan. Sebagian kita mungkin berpikir demikian karena sewajarnya manusia berpikir, kadang-kadang berhitung dengan waktunya. Misalnya contoh tentang berbicara sholat nih, sebagaimana kita pelajari ketika kita sebutkan di hadis Arba'in nomor 38 tentang cintanya Allah terhadap hal yang sunnah. Tentu saja hal yang sunnah bukan hanya sholat gitu. Hal yang sunnah apa saja yang sifatnya sunnah. Jadi yang wajib dilaksanakan, yang sunnah dibiasakan, maka Allah cinta dan ridho kepada kita, dan itulah yang dinamakan sebagai waliullah sebagaimana disebut dalam Quran surah Yunus ke-62, 63, 64 seperti yang sudah kita pelajari bersama. Tapi kadang-kadang kita berhitung kalau sehari 100 rakaat itu gak punya pekerjaan sehingga kita sampai kadang-kadang berpikir apa iya setiap setengah jam kita sholat, padahal para ulama 300 rakaat. Sesibuk apakah kita sehingga kita sampai berpikir demikian? Kadang-kadang sebagian kita berhitung dengan perhitungan-perhitungan seperti itu. Maka mulailah meneliti pada diri sendiri, apakah kita menerima ilmu dengan penuh barokah atau tidak. Nah, di antaranya hal-hal seperti ini perlu dipikirkan dan kita minta kepada Allah untuk diberi ketaatan. Maka ada doa. Doanya apa? Ya musarrifal qulub, sharif qulubana ala ta'atik. Wahai zat yang kita tahu menguasai hati kita, maka jadikan diri ini termasuk orang-orang yang dicenderungkan kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya mengajak seluruh yang hadir untuk mencoba mengimplementasikan kalimat wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang hamba dan seorang utusan, dan kita tahu konsekuensi atasnya ada 5 nih. Konsekuensi kita mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh adalah diantaranya kita menerima seluruh risalahnya dan berusaha untuk melaksanakan seluruh yang dicontohkan itu. Dan kita sudah diberitahu oleh para ulama tentang kisah-kisah menakjubkan terkait dengan orang-orang yang melaksanakan sunnah-sunnah. Bapak Ibu semuanya, di tengah kesibukan kita, moga kita betul-betul efektif sekemampuan kita untuk terus menghubungkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, pagi ini ada beberapa yang dibahas sebelum kita membahas tentang pertanyaan terakhir dari beliau kemarin, kita menjawab dulu pertanyaan dari jamaah yang saya baru baca tadi jam 2 malam apa nggih. Pertanyaannya tentang dari ibu-ibu nih, berarti bolehkah kita mencukur alis? Boleh nggak? Saya kira udah tahu nggih. Jawabannya tidak boleh. Tidak boleh. Rasulullah melaknat orang yang demikian. Rasulullah melaknat. Ada setidaknya 4 hadis
terkait dengan hal ini, Bapak Ibu semuanya. Nah, terus batasan apa yang boleh, mungkin itu lebih tepat gitu. Kalau nggak boleh, jelas nggak boleh. Seorang wanita mencukur alis keseluruhannya itu nggak boleh. Itu bagian dari merubah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini para ulama kalau terkait dengan soal ini, baik Lajnah Daimah, Lajnah Daimah itu MUI-nya Arab Saudi, atau dari Al-Azhar, atau dari MUI itu sendiri, atau jenengan lihat di kumpulan Tarjih Muhammadiyah, atau jenengan lihat di Basul Masailnya NU, itu sama itu pendapatnya. Sebenarnya jenengan lihat, mungkin jenengan yang biasa aktif di Muhammadiyah bisa lihat kumpulan Tarjih Muhammadiyah, itu semuanya merujuk kepada 4 hadis terkait. Yang intisarinya, kalau merapihkan boleh, merapihkan boleh. Ada perbedaan pendapat di bagian ini, dan saya juga mengambil pendapat ini untuk diselisihi, yaitu ada pendapat yang mengatakan dibolehkan ketika suaminya mengizinkan. Nah, ini bertentangan dengan dalil lain, bahwa kita itu taat kepada makhluk jikalau tidak bertentangan dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun suami. Kalau suami panjenengan nyuruh untuk cukur alisnya, nah itu kan bertentangan. Sebagian mengatakan permintaan suami dituruti, tapi itu kan keliru gitu. Maka saya termasuk yang menyelisih pendapat itu. Jadi yang rajih insya Allah kembali kepada dalil usul, yaitu tidak bolehnya mencukur alis secara keseluruhan. Adapun merapihkan itu dibolehkan ya. Tapi dengan cukur semuanya diganti pakai potlot digawe kaya Werkudara tambah medeni malahan. Biasanya juga kadang-kadang nggak habis pikirnya, mohon maaf ibu-ibu yang masih praktek, diingat-ingat gitu ya. Insya Allah jenengan tidak akan bertambah sangat cantik dengan dibuat kayak Werkudara. Akan lebih cantik jika lo alami, insya Allah. Insya Allah. Lagi pula kecantikan panjenengan itu bukan untuk ajnabi nih, bukan untuk orang-orang yang laki-laki lain nih, untuk suami. Makanya masya Allah, ketika seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, sesungguhnya aku tuh iri kepada kaum laki-laki. Mereka mendapatkan pahala jihad, ya kan? Mereka mendapatkan pahala yang besar dengan keluar dari rumahnya. Kami juga ingin mendapatkan yang sebesar itu. Maka Rasulullah menyebutkan, jangan ingat-ingat ini, ibu-ibu. Klise banget kesannya, tapi ini betulan ini. Ini dari Rasulullah SAW. Ketaatan panjenengan kepada suami itu mengakibatkan seluruh pahala suami dikopi ke jenengan. Jenengan bisa baca hadisnya, riwayatnya cukup panjang gitu. Jadi apapun yang dilakukan oleh suami sementara istrinya ridho dan istrinya ketika di rumah melayani suaminya dengan baik, maka seluruh aktivitas suaminya mencari nafkahnya di luar, kemudian jihadnya di luar, semuanya pahalanya dikopi ke jenengan. Jenengan dapat itu semua. Bayangin, artinya kalau Pak Pardi ngasto di KUA ridho karena Allah, istrinya di rumah. Kalau laku di rumah, bila istrinya Pak Pardi juga ngajar gitu, maka sebenarnya dapat tuh pahalanya, dapat pahalanya. Maka poin bahwa kita bertaat kepada Allah dan Rasulnya menjadi penting. Tetapi sekali lagi, jikalau suami menyuruh hal yang bertentangan dengan ketaatan kepada Allah, maka kita tidak wajib mentaatinya. Mohon maaf. Misalnya ada seorang suami, istrinya sedang lagi haid, minta, itu jenengan boleh menolak dengan keras, karena jenengan melawan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekali lagi, dalil yang itu kita sisihkan ya, karena walaupun seperti itu ada yang berpendapat seperti itu. Adapun 4 hadis yang terkait adalah, yang pertama diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Allah melaknat perempuan yang membuat tato dan orang yang minta dibuatkan tato. Dan orang yang minta dicabutkan bulu alisnya dan orang yang mencabutnya, orang yang menghias giginya untuk mempercantik dirinya, dan orang yang mengubah ciptaan Allah. Nah, ngerok itu termasuk dikategorikan oleh para ulama merubah ciptaan Allah. Jadi bagian terakhir dari hadis ini, kalau mencabut sebagian, merapikan sebagian itu boleh. Termasuk diantaranya merapikan adalah jikalau wanita keluar kumis dan jenggot, itu memang bahkan disarankan untuk dibuang. Tapi untuk alis
dikembalikan ke asalnya, begitu bahasanya gitu nggih. Jadi kan alis itu kan ada bentuk aslinya. Kok misalnya tiba-tiba punya jenengan kok bleber-bleber, maka kembalikan ke bentuk aslinya itu boleh. Itu boleh. Nggih, jadi ibu-ibu mulai sekarang jangan sampai dikerok nggih. Jangan sampai dikerok. Termasuk anak panjenengan kalau misalnya nikahan pakai adat Jawa, jangan sampai dikerok nggih. Kadang-kadang ada yang maksain dibentuk kemudian harus dikerok. Itu jangan demikian. Nggih. Hadis pertama. Hadis kedua nggih, dari Ibnu Umar nggih, bahwasanya Rasulullah SAW melaknat perempuan yang menyambung rambutnya dan perempuan yang minta disambungkan rambutnya. Jadi sekaligus menjawab jika ada yang pengen nyambung rambut juga tidak boleh. Perempuan yang membuat tato dan perempuan yang minta dibuatkan tato itu tidak boleh. Ini saya baca dari kumpulan Tarjim Muhammadiyah. Karena secara umum sama ini. Jadi nanti bisa lihat sendiri di kumpulan Tarjim Muhammadiyah. Kemudian yang berikutnya adalah dari Ibnu Abbas. Saya sebutkan 3 diantaranya. Perempuan yang menyambung rambutnya dan perempuan yang minta disambungkan rambutnya, perempuan yang mencabut bulu alisnya dan perempuan yang minta dicabutkan bulu alisnya, perempuan yang buat tato dan perempuan yang minta dibuatkan tato, maka demikian dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilaknat artinya jangan nggak diperhatikan nggih. Ora dianggap oleh Gusti Allah itu dilaknat. Jangan apa-apa karep-karepe, enggak dilihat, enggak diurus. Jangan datang ke tempatnya Pak RT, tok assalamualaikum Pak RT, jangan didelok wae ora. Dimonggokke ora. Dikon lingguh orang, ditekne wae niku dilaknat itu. Kebayang enggak kalau jenengan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala? Jangan ngopo-ngopo tekne wae. Arep ngopo-ngopo terserah kowe ini. Ini kan medeni banget nih dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari hadis yang tersebut disimpulkan beberapa hal tentang 7 hal yang terkait dengan hadis yang disebut tadi. Yang pertama adalah persoalan wasilah yaitu menyambung rambut itu juga tidak dibolehkan. Kemudian mustausilat, minta disambungkan rambutnya. Yang menyambung, yang minta disambung tidak boleh. Kemudian wasimah, membuat tato. Kemudian yang minta dibuatkan tato. Kemudian mutafalijat, yaitu menghias gigi agar cantik. Nah ini yang disebut ditanyakan namisyah, yaitu mencabut bulu alis. Termasuk yang meminta mutanamisat, yaitu meminta dicabutkan bulu alis. Ini tidak boleh. 7 hal ini termasuk yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dihindari. Dihindari, jangan sampai hanya karena ingin tampil cantik sing jane ya ora malah tambah ayu rumangsa saya. Saya melihat orang yang dicukur alisnya tuh perasaan enggak tambah cantik perasaan. Enggak tahu jenengan nih. Kalau saya secara asal jujur aja malah bingung lihatnya. Iki wong iki kepiye itu malah kaya cepet kalau orang Cilacap bilang. Iya, dulu tuh saya masih ingat betul keluarga saya kalau melihat orang yang itu bilangnya, "Deloken koyo cepet." Cepet tahu enggak? Cepet itu kalau di tempat saya itu kalau musim 17-an itu ada penampilan orang yang wajahnya dibuat pakai topeng gitu loh. Jadi topeng kan elek-elek banget tuh nih. Juara elek-elekan gitu. Subhanallah. Jadi ada sekelompok orang yang pakai cepet namanya, itu paling ditakuti anak-anak dulu itu. Jadi kalau lewat itu, wono cepet guys. Nah, orang yang merubah alisnya itu sering dibilang kayak gitu. Wih, kayak cepet gitu. Nah, kita mau seperti itu. Di samping juga tentu saja unsur secara syariat ini tidak boleh. Nah, ini di antara para ulama menyebut, Bapak Ibu semuanya, jenengan perlu tahu di antara ilatnya atau dasar mengapa sampai ini dihukumi seperti itu, karena adanya unsur penipuan, penipuan terhadap wajah. Makanya zaman sekarang itu kalau orang pakai aplikasi, subhanallah, wong perot-perot tidak ayumen lewat aplikasi itu, bareng ketemu ngamuk, ya kan, banyak. Naudzubillah nih, perempuan yang BO. Saya banyak baca berita tentang perempuan yang mohon maaf menjual dirinya dengan aplikasi cantik, begitu ketemu dipateni goro-goro ora sesuai karo gambare. Ada penipuan tuh nih. Nah, memang para ulama sudah menyebut demikian, zaman dulu pun demikian. Dan yang kedua tentu saja merubah ciptaan Allah itu terlarang. Kemudian pertanyaan kedua, ini sebenarnya pertanyaan yang mengulang tentang apa yang sudah kita bahas, yaitu tentang jikalau
imam batal. Ya, ini singkat saja nih. Imam batal ada beberapa keadaan. Maka yang dilakukan oleh imam adalah menunjuk salah satu makmum di belakangnya. Yang pertama, ini kisahnya Umar ketika menunjuk Abdurrahman bin Auf. Ketika Umar ditusuk di sholat subuh, maka Umar menunjuk Abdurrahman bin Auf untuk menjadi penggantinya. Dan ini yang paling baik. Ini yang paling baik. Yang kedua, imam tidak menunjuk, langsung lungo wae, maka boleh makmum salah satu yang di belakangnya maju. Pilihannya dua, boleh melanjutkan sholatnya atau boleh mengulang dari awal. Boleh mengulang dari awal. Tentu saja yang lazim adalah melanjutkan. Yang lazim melanjutkan. Yang ketiga, keadaan di mana imam meninggalkan, kemudian tidak menunjuk, makmum juga nggak ada yang berani maju. Bagaimana solusinya? Sholat masing-masing. Ini sholat masing-masing, pahalanya tetap pahala jamaah. Ya, apalagi kalau misalnya tempatnya luas, kemudian ketika tidak ada komando dari imam, berarti mik nggak berbunyi, kan bingung arep ngopo ini, ya kan? Maka pada situasi seperti itu dilanjutkan. Jadi keadaan di mana imam nggak menunjuk, salah satu makmum juga nggak ada yang jadi imam, maka dilanjutkan sholat masing-masing. Itu nggih. Jadi itu ulangan tentang bab sholat berjamaah. Insya Allah mudah-mudahan bisa menjadi jawaban yang bisa dibawa pulang dan dipraktekkan insya Allah. Kemudian yang berikutnya, pertanyaan terakhir dari beliau kemarin tentang masalah marah, sekaligus ini menyelesaikan tentang hadis nomor 16, hadis arba'in nomor 16, yaitu tentang bagaimana ketika ada sebuah keadaan yang membuat kita itu benar-benar marah dan membuat kita menjadi marah betulan. Kalau beliau kemarin mengaitkan dengan ada seorang anak SMA yang disuruh gimana? Nunduk, suruh menggonggong, subhanallah. Sehingga memicu marah banyak sekali orang, dan sewajarnya memang seperti itu. Bahkan marah seperti itu marah yang disarankan, tapi jangan diluapkan dengan cara yang keliru gitu aja. Bahwa kita marah melihat kemaksiatan, ya iya, memang seharusnya begitu. Tapi menyalurkannya yang harus dengan cara yang baik. Nah, ada beberapa hal terkait obat, bisa dikatakan obat, obat untuk persoalan marah. Obat ini maksudnya ngaten Bapak Ibu. Kemarin kita membahas tentang di antara skill atau keterampilan bagi seorang muslim adalah keterampilan menahan marahnya, dan ini berat Bapak Ibu. Ini berat. Saya sendiri masih banyak belajar. Yang bisa saya lakukan ketika habis marah ya menyesal, begitu. Terutama masalah anak-anak nih. Saya kadang-kadang kalau udah urusan agama, kok anak merasa kurang taat, saya biasanya marah betul gitu. Sebenarnya ya keliru juga, sadar sepenuhnya. Tapi kadang-kadang ya justru karena bentuk sayangnya ke anak kita kadang-kadang ya gitu. Tapi ya sekali lagi, ketika marah kan kadang-kadang mulut nggak terkendali. Padahal Rasulullah menyebutkan, janganlah kau mengucapkan sesuatu di kala marah, karena sesungguhnya jikalau engkau bertepatan dengan waktu makbulnya doa, engkau dikabulkan doanya. Ini mengerikan sekali sebenarnya. Juga paham betul sebenarnya itu. Ini kejadian sama bapak saya nih. Saya ceritakan dengan bapak saya dulu, ketika adik saya meninggal tuh nangis gulasahan. Orang Cilacap bilang gulasahan tuh nangis sampai guling-guling itu bapak itu. Kenapa coba? Bapak itu mengatakan kalimat yang dikabul oleh Allah. Adik saya itu dalam tanda kutip disenangi sama orang, sama-sama di UN di sini. Bapak nggak setuju ketika adik saya pulang itu nyusul ke rumah. Ini bukan masalah tapi kebetulan secara pribadi bapak nggak suka gitu. Tapi ini anak ini tuh ngejar terus gitu, dan adik saya kebetulan sepertinya juga nggak menolak gitu, sampai keluar kalimat begini bapak itu, kowe nek si pacaran karo cah kuwi mending mati gitu kata-katanya. Subhanallah, 6 bulan setelah itu adik saya kecelakaan dan hancur badannya. Nah ini kan kalimat buruk bertepatan dengan waktu makbulnya. Nah ini bahaya sekali. Makanya dikatakan ingat-ingatlah ketika marah, karena marah itu bisa membunuh orang lain. Marah itu kan melaknat. Saya pribadi kadang-kadang masih suka keperucut Bapak Ibu, jujur aja.
Kalau masalah bocah telat sholat, kadang-kadang saya suka subhanallah. Saya segera tarik biasanya, ya Allah saya menyesal, saya beristighfar kepada Engkau, gantikan dengan yang baik ya Allah, Engkau merahmati, ya Allah. Kayak gitu kadang-kadang. Nah, ini betulan terjadi ke keluarga saya itu. Jadi padahal bapak itu termasuk orang yang cukup baik pengendalian dirinya, kepala sekolah, berprestasi, itu saja sempat seperti itu. Makanya ketika meninggal adik saya itu sampai nangisnya itu betul-betul nangis, maksudnya menyesal luar biasa. Itu berselang paling sekitar 6 bulan, subhanallah. Dan hancur, meninggalnya itu betul-betul hancur, bayangin. Jadi orang tua itu memang bahaya sekali kalimatnya. Nah ini makanya di antara obat untuk marah itu mengingat-ingat akibat buruk dari marah. Maka disebut oleh para sahabat, ini tidak sampai ke Rasulullah, bahwa yang namanya marah itu awalnya kegilaan, akhirnya penyesalan, kan begitu nih. Ini asar dari sahabat. Awalnya dadi kaya wong gemblung, jenenge wong kaya wong gemblung to. Kalimatnya tuh keluar enggak karu-karuan. Terakhirnya menyesal, apalagi kalau bertepatan kayak tadi itu. Subhanallah. Dan ini berulang di setiap masa, jangan perlu tahu. Kadang-kadang karena kecintaan kita kepada orang yang justru kita cintai, karena khawatir terjadi sesuatu sehingga kita marah, terutama orang tua kepada anak. Ya kita berlindung kepada Allah dari yang sedemikian. Kalau misalnya terjadi, segera cabut, segera minta maaf kepada Allah, segera istighfar. Semoga Allah ampuni. Jadi yang pertama obatnya adalah berusaha menundukkan jiwa ketika didatangi marah, dan ini perlu banyak latihan. Yang latihan itu kata para ulama terkumpul dalam seluruh akhlak baik di dalam agama ini. Jadi kalau jenengan mendengar ahsanul khuluq, akhlak yang baik, dengan jenengan berusaha menuju ke akhlak baik itu seluruhnya akhlak baik secara keseluruhan di dalam agama Islam yang tersebut dalam banyak hadis macam-macam bentuknya, itu nanti akan bermuara kepada kemampuan kita di dalam menahan marah. Jadi bahasanya begitu itu. Jadi tentu saja hadis tentang akhlak baik kan banyak. Berbuat baik dengan tetangga, senyum, fal yukrim jarohu, fal yukrim dha'ifahu, sebagaimana kita sudah bahas, yang memuliakan tetangga, memuliakan teman. Itu semua akhlak-akhlak baik yang jikalau jenengan berusaha capek itu, maka kalau menyebut jenengan akan diberi kemudahan untuk menahan marah. Coba sampai segitunya gitu tentang masalah obat marah itu. Jadi mengumpulkan seluruh tentang akhlak baik jadi satu, maka engkau akan diberi sabar dan tidak mudah marah. Dan itu betul nih. Cuma jangan pelajari tentang akhlak di Kitabul Jami yang sudah kita pelajari sebagian dulu, tentang bagaimana kita menjadi orang yang sabar, bagaimana kita hakul muslim alal muslim situn, kita memberikan hak-hak muslim yang 6. Kalau jenengan mampu melakukan itu semua, para ulama menyebutkan jenengan pasti akan menjadi orang yang tidak mudah marah, gitu. Jadi sekali lagi nanti jenengan pelajari lagi tentang syariat akhlak yang baik di dalam agama ini, yang jumlahnya sangat banyak. Dan kita melihat tentang begini Bapak Ibu, jenengan kan berpikir bahwa yang namanya sholat malam dalam jumlah yang banyak, kemudian panjang, sesuai dengan contoh Nabi, pasti menimbulkan pahala yang besar. Jenengan juga pasti berpikir bahwa sholat wajib panjenengan ke masjid menimbulkan pahala. Jenengan pasti berpikir bahwa sedekah panjenengan pasti akan mengantarkan kepada kesolehan. Itu semua iya, ketahuilah menahan marah itu tidak lebih kurang mulia dibandingkan itu semua. Artinya orang yang menahan marah itu betul-betul berpahala sebagaimana pahala-pahala yang jenengan tadi cari itu. Jenengan bisa sholat malam, bisa sedekah, bisa berbuat baik sama istri. Itu semua adalah bagian-bagian ibadah yang sedemikian juga menahan marah demikian, Bapak Ibu. Saya dipahami ya? Artinya kalau jenengan bisa sangat semangat untuk mengupayakan jumlah sholat yang banyak, sedekah yang banyak, maka demikian juga seharusnya sesemangat itu pula jenengan di dalam menahan marah, karena pahalanya semisal itu. Ya Bapak Ibu. Jadi jangan anggap bahwa menahan marah itu bukan sesuatu yang tanpa pahala. Itu pahalanya besar sekali. Kemudian ini termasuk dikatakan ciri khas orang yang beriman. Coba, jenengan kan berharap menjadi orang beriman. Berharap menjadi orang yang beriman adalah orang yang
menjadi syarat menjadi walinya Allah, menjadi syarat la ilaha illallah adalah orang-orang yang beriman. Dan yang namanya menahan marah adalah ciri khas orang beriman. Quran surah Asy-Syura ayat ke-37 dalilnya. Jangan dibaca Quran surah Asy-Syura ayat ke-37. Walladzina yajtanibuna kaba'irul itsm. Kaba'irul ism wal fawahish wa idama ghadibu hum yaghfirun. Adalah orang-orang yang yajtanibu, dia menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan kecil. Dan apabila mereka marah, maka dia segera memberi maaf. Kita marah kan karena merasa bahwa orang lain punya kesalahan sama kita. Maka ingatlah ciri orang beriman adalah orang yang segera ketika dia timbul marah, dia memberikan maaf. Maksudnya dia meredakan marahnya dengan menetralisir bahwa yang dimarahi itu pantas mendapatkan maaf. Maka kita berikan maaf segera. Ini di dalam Quran surah Asy-Syura ayat ke-37. Mudahkah ini? Tidak mudah memang Bapak Ibu. Maka dikatakan orang yang kuat bukan orang yang ahli menang dalam gulat. Orang yang kuat adalah orang yang mampu menahan marahnya, menahan dirinya ketika marah. Jadi betul nih. Kemudian apalagi Bapak Ibu nih yang sering menjadi korban kita sebenarnya nih. Ya, saya merasakan, saya cerita diri sendiri aja, nggak cerita jenengan. Yang sering menjadi korban marah kita itu orang-orang terdekat kita Bapak Ibu. Jujur aja kan begitu gini. Suami kita, anak kita, istri kita. Karena itu pengen dekat dengan kita. Coba kalau jenengan pikir lagi, kadang-kadang saya kalau habis kayak gitu tuh suka berbesmili sendiri ketika melihat mereka tidur. Pas lagi tidur dilihatin wajahnya gitu. Ya Allah, kok yo nemen aku iki mau yo nesu-nesu yo gitu. Kadang-kadang gitu. Saya pribadi masih merasakan itu nih. Setan kadang-kadang subhanallah ya, menggodanya luar biasa. Maka bahasanya jikalau engkau digoda didatangi setan untuk marah, maka ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Begitu bahasanya. Ingatlah setan terbuat dari api, wudu terbuat dari air, maka wudulah dan banyak-banyaklah mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Coba jenengan kalau habis marah ke istri jenengan, lihat istri lagi tidur, subhanallah. Kadang-kadang kalau capek, saya kadang-kadang kalau melihat orang capek tidur kan sampai ini, gitu kan, sampai ininya buka itu loh. Iya Allah, kok ya masak kemen toh. Coba dengan bangun malam, coba lihat anak lagi tidur gitu. Kadang-kadang kita merasa mungkin itu bisa melembutkan kita nih. Ya sekali lagi, kalau jenengan sudah sepuh-sepuh, insya Allah kuat lah, insya Allah ya, untuk menahan hal kayak gitu. Ya pasangan-pasangan muda kadang-kadang, saya pribadi terus terang masih berusaha Bapak Ibu. Jadi saya lagi mendakwai diri sendiri sebenarnya. Saya masih berusaha untuk bisa walaupun untuk kebenaran gitu. Saya marah itu dalam rangka untuk kebenaran, bukan untuk hal yang buruk. Tapi itu pun nggak bagus gitu. Kadang-kadang kita ke orang terdekat itu marah tanpa alasan. Pusing karena pekerjaan dewe sing dene bojone. Anake mulih-mulih ke pekerjaan ke rumah, kemudian kita marah-marah, subhanallah. Mudah-mudahan kita terhindar dari yang demikian. Kemudian yang kedua, ingat-ingatlah menahan marah itu ciri dari penduduk sorga. Kita sudah hafal ayatnya, Quran surah Ali Imran 133 134. Dan ini saya kira ayat yang seharusnya dihafal. Harusnya dihafal. Jenengan sudah sering dengar, ketika musim silaturahim biasanya dibaca alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra dan seterusnya itu. Ya kan jenengan pertemuan terakhir kan itu yang dibaca kan? Itu kan maknanya luar biasa. Bersegeralah kita wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah, bersegeralah kepada ampunan Allah, magfirah dan jannah yang seluas langit dan bumi. Tersedia buat orang-orang yang muttaqin, orang yang bertakwa, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas. Ya kan jelas banget orang-orang yang dia bersedekah dikala lapang, dikala sempit, kemudian dia orang yang memaafkan orang lain. Nah, ini ciri penduduk surga. Jadi diperuntukkan orang yang muttaqin, yaitu orang-orang yang diantaranya adalah orang-orang yang memaafkan orang lain. Memaafkan artinya menjenengan akan meredakan marah panjenengan. Kemudian ketahuilah Bapak Ibu semuanya, wasiat tentang wala taghdab
itu sebagaimana kita bahas kemarin kan berulang-ulang. Gini bang ya Bapak Ibu. Rasulullah SAW sebutkan ini dalam banyak hadis. Wala taghdab wala kal jannah, jangan marah bagimu surga. Itu berulang-ulang, bahkan ke selevel Abu Darda saja Rasulullah SAW berpesan tentang wala taghdab. Artinya apa? Kalau diulang-ulang Rasulullah berarti punya kedudukan yang tinggi dalam syariat ini. Lah kemudian kok kita mampu, poinnya Bapak Ibu, kok kita mampu melakukan itu, berarti kita menjadi orang yang diberkahi Bapak Ibu. Karena di antara bentuk berkah adalah Allah izinkan kita untuk taat kepada Allah lewat tuntunan Nabi Muhammad SAW. Jadi nanti baca definisi berkah itu apa. Ini terkait dengan hadis yang saya baca kemarin, yaitu apa? Jikalau engkau ingin dipanjangkan umurnya, ditangguhkan umurnya, dibanyakkan rezekinya, maka jalin silaturahim. Maksud dipanjangkan umurnya bukan 55 jadi 56, bukan. Tetapi 55 tetap 55, tapi berkahnya umur itu. Apa berkahnya umur? Imam Nawawi menyebut berkah umur adalah umurmu diberi taufik, yaitu di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk ketaatan adalah jenengan jaga marah. Paham Bapak Ibu hubungannya? Maka dikatakan merupakan wasiat Nabi yang berulang. Karena berulang itulah dia punya kedudukan tinggi dalam agama ini. Kalau kok kita mampu lakukan itu, berarti kita hidupnya penuh berkah gitu. Masya Allah Bapak Ibu nih. Mau bahagia yang seperti apa lagi yang kita cari dibandingkan ketika kita diberi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau apa lagi coba Bapak Ibu? Jangan diwai ati kok pengennya sholat. Jangan diwai ati kok pengennya sedekah. Jangan diwai ati kok pengennya iman. Itu kan luar biasa Bapak Ibu. Luar biasa, dan ini taufik dari Allah, jangan perlu tahu. Ini taufik, hidayah taufik adalah hidayah di mana kita diberi kemampuan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba mau apa lagi yang kita cari? Coba. Makanya di antara doanya Rasulullah yaitu ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Bapak Ibu semuanya, kalau saya menyampaikan doa-doa dalam jumlah banyak, saya kemarin dapat masukan dari jamaah, mungkin berat menghafal. Jenengan kalau nggak hafal bahasa Indonesia, bahasa Indonesia nggak apa-apa. Bahasa Indonesia nggak apa-apa. Jangan sampai jenengan terbebani oleh jumlah bacaan banyak. Bapak Ibu semuanya, syariat kita banyak. Makanya kalau jenengan lihat ke belakang tentang hadis yang kita pelajari, ketika seorang sahabat pada Rasul, ya Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam kok oke mentok. Berikan satu hal kepada saya yang sedikit saja ya Rasulullah, biar saya jadi pegangan. Maka dikatakan apa? Basahi selalu lisanmu dengan zikrullah. Itu terkait. Kalau jenengan kok Rasul-Rasulnya oke banget, minimal ini. La yazalu lisanu ratban min dzikrillah. Begitu jawabannya Rasulullah. Nah, zikir kalau kita definisikan kan banyak sekali. Bisa dengan sholat panjenengan, bisa dengan ucapan subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Intinya dengan selalu lisan bahasa lisan ini dengan zikrullah. Jadi kita peringan. Kemudian kita tahu di dalam Quran surah Al-Imran 31 tentang Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Di antara bentuk kecintaan Allah kepada seorang hamba adalah karena ketaatan dia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gini apa nggih? Makanya kalau jenengan bisa menahan marah, berarti jenengan sedang taat pada bagian yang Rasulullah ulang-ulang. Paham nggak Bapak Ibu? Mungkin nggak itu menimbulkan cintanya Allah pada panjenengan? Allah berfirman, Ali Imran 31, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ini orang Yahudi bilang kepada Nabi Muhammad, saya ini loh kaum yang dicintai Allah, kalian tuh enggak. Begitu ceritanya. Maka kemudian katakan Muhammad kepada mereka, kata Allah, Qul in kuntum tuhibbunallah, kalau engkau memang merasa dicintai Allah, maka fattabi'uni, ikuti saya. Bayangin, yuhibbukumullah, maka dengan kau ikuti saya, kata Allah, maka Allah akan cinta kepada kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan engkau akan diampuni. Apalagi dibandingkan cinta Allah kepada kita, dibandingkan diampuni dosa-dosa kita. Makanya seseorang yang mampu menaati Nabi Muhammad SAW, salah satunya adalah taat dalam marah, karena menahan marah. Karena menahan marah itu punya kedudukan yang tinggi.
Kemudian hadis lain tentang kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba, kata Rasulullah, seluruh umatku itu masuk surga kecuali yang enggak mau. Ya Rasulullah, man ya'ba ya Rasulullah, emangnya ada yang enggak mau ya Rasulullah? Maka Rasul menjawab, man ata'ani, barang siapa yang taat kepadaku dahulal jannah, wa man asoni, barang siapa yang menyelisihiku maka dahulan nar, masuk neraka. Kata-kata man ata'ani, siapa yang taat kepadaku, diantaranya ketaatan di dalam menahan marah. Nah ini Bapak Ibu semuanya, makanya ini masuk dalam keutamaan menahan marah. Ini menjadi obat pertama buat kita tentang keutamaan mengetahui menahan marah. Kemudian juga disebutkan secara khusus sebagai salah satu sebab masuk surga. Ini disebutkan secara, jadi gini, amal-amal banyak macam-macam bisa masuk surga, ya. Tapi yang disebutkan secara khusus itu diantaranya dalam menahan marah. Itu Bapak Ibu. Masya Allah. Kalau kita tahu tentang keutamaan ini, kan kita lebih punya energi. Ya minimalnya ada energi terus kelingan lah, ya Allah, ya Allah. Energi saya jangan dibuang sia-sia. Ini saya ganti mic karena ternyata mic itu ada umur waktunya nih. Jadi setelah 1 tahun, ini di depan jamaah juga, ternyata rusak. Harus di setiap 30 menit nanti tahu-tahu suaranya carry. Jadi saya ngomong apa suaranya carry. Makanya ini diganti, di akali ini. Mudah-mudahan bisa bagus nih. Jadi disebutkan secara khusus sebagai salah satu sebab masuk surga. Maka Bapak Ibu semuanya, coba ini perhatikan nih Bapak Ibu, kalau ada amalan kok secara khusus membuat jenengan masuk surga, maka mintalah amalan itu. Sekali lagi Bapak Ibu, kalau ada amalan disebutkan dalam hadis, nanti banyak kan, amalan-amalan kan banyak, kok amalan itu disebut secara khusus dengan amal itu maka masuk surga, mintalah jenengan bisa beramal itu. Paham Bapak Ibu? Marah, menahan marah adalah amalan yang disebut secara khusus untuk masuk surga. Maka mintalah agar jenengan bisa menahan marah. Paham maksud saya Bapak Ibu? Duh Gusti Allah kula nyuwun panjenengan supados saged nahan marah. Begitu itu. Dalam bahasa Arabnya dikatakan ya. Nah ini kalimat yang menakjubkan. As'aluka Allahumma inni as'aluka, ya Allah sesungguhnya saya mohon kepadamu untuk kalimatul haq fil ghadab wal ridho. Ini sebenarnya doa yang harus kita panjatkan tiap hari, tiap pagi nih. Saya memerintah pada diri sendiri nih. Saya kadang-kadang juga lupa nih. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku as'aluka, minta kepadamu kalimatul haq, kalimat yang benar, kata-kata yang benar fil ghadab wal ridho, dalam kondisi saya marah maupun dalam kondisi saya ridho. Jadi nek nesuai kita dongak kayak gitu loh. Sering dengar seperti itu kan, orang yang baik katanya orang yang ketika marah. Saya pribadi belum bisa jujur aja nih, marah tuh kadang-kadang kalimat keluar itu elek kabeh. Maka ini dimintakan, ternyata Rasulullah minta ini dalam jumlah banyak. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku as'aluka, minta kepadamu kalimatul haqq, kalimat yang benar, kalimat yang baik. Jangan sampai seperti kasus bapak saya, mati wae kowe, mati tenan. Subhanallah. Subhanallah, ini bagian dari takdir dari Allah, tapi kita pahami sebagai pelajaran ini. Subhanallah. Dan kadang-kadang kita digoda oleh setan untuk begitu Bapak Ibu. Saya beristighfar kepada Allah terhadap apa yang juga saya lakukan. Kadang-kadang saya juga masih seperti itu. Subhanallah. Jadi saya berprasangka baik kalau jenengan sudah sepuh-sepuh seperti jenengan, insya Allah sudah lebih terkendali lagi, insya Allah. Jadi kita boleh punya keinginan baik sih, tujuannya ke anak, kepada istri kita, tapi sekali lagi kadang-kadang setan juga masuk di situ. Yang kelima, ini tambahan bonus. Boleh memilih bidadari di sorga. Itu dibahas nggak ini? Ibu-ibu, aku ora batuk bagian. Intinya begitu. Nanti hadisnya jangan baca sendiri. Itu jadi 5 hal tentang keutamaan menahan marah dikaitkan dengan obat pertama di dalam rangka untuk meningkatkan skill marah, skill menahan marah. Jadi pertama itu, kemudian yang berikutnya adalah saya membuat catatan khusus untuk ini karena ini pelajaran buat saya sendiri juga.
Obat yang kedua adalah mengingat akibat dari marah. Nah, ini saya kira sewajarnya, bahwa akibat marah itu bisa pembunuhan, akibat marah itu bisa itu tadi kematian, termasuk bisa terputusnya seorang istri dari suaminya. Ada orang mengatakan, wah nek nesu jarine ora berlaku talak, kata siapa? Wong namanya orang talak itu lagi nesu nih, orang lagi nesu ngomong talak. Ini apa ya Bapak Ibu? Jenengan lagi baik-baik saja, lagi romantis sama istri, kowe tak balik yang ibumu yo. Apa yo mungkin kaya ngono kowe? Jenengan mengatakan kowe tak talak satu, kadang-kadang orang ngomong talak 1000. Subhanallah. Talak 1000, subhanallah. Apakah talak yang demikian berlaku? Para ulama berbeda pendapat, tapi kalau marahnya dia dalam kondisi dia belum lupa ingatan, dia sadar dengan kalimat yang dia ucapkan dalam kondisi marah, berlaku ini talak ini. Ini pendapat yang lebih kuat. Lah yang jenenge wong nalak ora lagi nesu, nek betul nesu ya ora bakal nalak. Jangan alasan aku lagi nesu kok ini. Nah, ini justru inilah kita harus punya skill menahan marah, karena skill menahan marah itu sangat penting. Jikalau tidak, bisa memisahkan seorang suami dari istrinya. Dan ini adalah kezaliman yang teramat sangat. Ketahuilah Allah itu mengharamkan kezaliman kepada dirinya, dan kita juga diharamkan berbuat zalim. Yang ketiga adalah berlindung kepada Allah dari setan. Dan ini hadisnya sangat terkenal tentang seseorang yang bersama Nabi Muhammad SAW, kemudian ada dua orang sedang bertengkar sampai keluar urat sarafnya dan wajahnya memerah. Maka kemudian Rasulullah menyebutkan, sesungguhnya aku tahu suatu kalimat yang jika diucapkan maka akan reda marahnya, yaitu ucapan apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Urung mari. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Urung mari. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Gitu, Bapak Ibu. Ini kadang-kadang lagi nesu nek orang-orang sing ngeling ki yo lagi Bapak Ibu ya. Subhanallah. Maka orang di sampingnya harus mengingatkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena apa? Sesungguhnya memang demikianlah yang digodakan setan kepada kita. Yang keempat, nah ini di samping ucapan juga merubah posisi. Ini lazim nih. Jikalau sedang berdiri maka duduklah. Jangan lagi duduk malah ngadeg. Ya malah dilempar malahan, subhanallah. Ini penting Bapak Ibu. Kemudian kalau sudah duduk, berbaringlah. Berbaring urung mari, segera pergi. Jangan di situ saja. Ini penting banget. Jangan berhadapan terus dengan apa yang membuat marah. Seorang suami bertengkar sama istrinya, maka salah satu harus segera pergi. Kadang-kadang suaminya masih ngejar, orang lu kowe. Subhanallah. Bojone wis lunga, ora lunga kowe. Subhanallah. Lunga wae, pokoke lunga wae. Subhanallah. Jadi ini memang secara sunnah, ini hadis yang seperti ini, bahwa jikalau engkau marah dalam kondisi berdiri, duduklah. Jikalau duduk, berbaringlah. Jikalau ternyata berbaring juga belum reda, maka segera pergi. Ini teorinya Bapak Ibu. Prakteknya lho orang. Subhanallah. Saya ini cuma ngomong kalau bagian ini. Saya juga masih berusaha Bapak Ibu. Ya, doakan saya nih supaya saya juga insya Allah bisa. Masya Allah. Saya istri saya sering bilang, kowe iki iso tahan untuk ini, tapi kalau ngelingke bocah bab masalah sholat kok kenapa tuh kudu nesu. Kadang begitu Bapak Ibu. Sampai istri saya bilang begitu. Karena gemes gitu, gemes gitu. Gemes kenapa? Kowe selamat sebab sholatmu. Kowe lunga-lunga sing jagane iki ya sholatmu. Sholat nuron. Sholat itu cahaya. Nek kowe sholat telat terus bapakmu ki kepiye? Bapakmu menjadi tidak khawatir kepada kamu dimanapun kalau kamu jaga sholat, karena Allah jagain kamu. Nah, nek sholat terus lihat terus kepiye? Itu yang membuat kadang-kadang marah Bapak Ibu. Saya kadang-kadang marah karena itu. Saya sadar sepenuhnya bahwa anak saya di luar itu bertemu siapa, bisa kena rokok, bisa kena vape, bisa kena minuman keras, bisa kena macem-macem kan itu kan. Kita nggak bisa kendalikan itu di luar. Gini apa nggih? Gini apa nggih? Ya, anak saya, ya, Amar juga kena, ya. Kena seperti itu, ketularan rokok lah, ya, dan sebagainya. Itu karena ya gimana Bapak Ibu? Subhanallah. Iki wis ngapal 30 juz loh Bapak Ibu. Wis ngapal 30 juz. Nggih.
hafalannya yo nggak jelek, suaranya dilatih yo apik, MTQ yo juara. Oh, bayangin Bapak Ibu, ketemu konco yo kena juga vape. Subhanallah. Ini coba, ini yang kadang-kadang membuat saya kadang-kadang jadi marah tuh hal seperti itu. Subhanallah. Zaman sekarang Bapak Ibu, nah, ini yang masih ngerokok bawa bapak kasih contoh jangan ngerokok. Saya pusing mikirin anak-anak ketularan nih. Subhanallah. Ustadz itu kan makruh Ustadz. Cari ini sopo makruh. Makruh sebagian ulama kecil yang mengatakan makruh. Sebagian besar ulama mengatakan haram. MUI haram, Al-Azhar haram, Lajnah Daimiyah haram. Ulama-ulama bisa mengatakan haram. Kalau menanya makruh dihindari. Saya kalau ngobrol sama jamaah yang masih rokok apa saya mengatakan tidak haram? Haram tetap saya katakan haram. Enggak memboleh-bolehkan gitu. Perkara jenengan belum bisa, minta ampun sama Allah. Minta ampun sama Allah. Ya. Jangan mengatakan halal itu Ustaz, halal. Wah, itu jenengan dihukum dengan akhiratnya jangan. Kemudian yang kelima, menjauhi sebab-sebab marah. Ya ini saya kira lazim nggih. Ojo genah nesu malah sengaja mencari sebab-sebab marah. Ya sebagaimana saya sampaikan, seorang ibu ada pelakor. Jenengan malah nemui pelakornya. Oh yo gelut jenengan. Sopo sing kuat ngadepi pelakor. Ya kan? Bunuh-bunuhan iso. Makanya ya hindarilah. Hindari hal-hal yang menyebabkan marah. Kemudian yang keenam, diam. Nah ini diam. Pokoknya jenengan lagi ini diam. Diam. Inilah orang yang dikatakan orang kuat nih. Laisa sadidu bisura'ah, bukan orang yang kuat yang bisura'ah, yang menang dalam bulat. Walakin akan tetapi yang namanya orang yang kuat adalah orang-orang yang dia tahan diri ketika marah. Kadang-kadang nanti gitu kan. Subhanallah. Kemudian yang ketujuh, nah ini penting, wudhu. Dalam hadis dikatakan Rasulullah menyebutkan bahwa sesungguhnya setan itu terbuat dari api, maka padamkanlah dengan air, maka berwudulah kita dengan harapan dengan wudhu itu kita menjadi reda. Nah ini beberapa terkait dengan marah. Ada beberapa hal yang sebenarnya sangat menakjubkan. Jadi antaranya adalah tentang bagaimana kita kembali ke obat pertama, itu tentang akhlak mulia. Maka kembali ke doa lagi Pak Tovan. Banyak banget doa. Di antara doanya adalah Allahumma kama hasanta khalqi wa hasin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana kau ciptakan indahnya ini saya ini, maka indahkan pula akhlakku. Karena tadi apa? Keindahan akhlak secara keseluruhan itu akan bermuara kepada kemampuan kita di dalam menahan marah. Itu maksudnya Bapak Ibu. Atau doa lain, Allahumma dini li ahsanil akhlak. Ini doa yang sangat terkenal. Yang intisarinya adalah ya Allah, jadikan saya termasuk orang yang mendapat akhlak yang baik. Maka pandu saya ya Allah berakhlak baik, karena tidak ada yang bisa memanduku kecuali Engkau. Ya Allah, hindarkan aku dari akhlak yang buruk, karena sesungguhnya yang bisa menghindarkan akhlak yang buruk dariku adalah Engkau. Gitu. Itu dalam bahasa Indonesianya. Nah itu memang dimintakan secara khusus. Mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu semuanya. Kita sama-sama berlatih. Jenengan doakan juga Ustadz Wahid. Ustadz Wahid masih berlatih dalam hal ini. Sejujurnya saya menyampaikan jenengan itu malu sebenarnya karena saya sedang mendakwai diri sendiri sebenarnya, bukan mendakwai panjenengan. Saya kira jenengan sudah jauh lebih baik ketimbang saya dalam hal ini, insya Allah. Nah, tentu Bapak Ibu, mohon maaf jika ada hal yang kurang pas di hati. Mudah-mudahan menjawab Pak yang kemarin pertanyaan jenengan terakhir, kemampuan menahan marah. Saya kira jenengan juga sudah paham dan sudah praktek. Ini hanya sekedar mengingatkan saja, insya Allah. Mohon maaf jika kurang pas di hati. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.